Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan Rabu 30 Agustus 2023. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini adalah dari Injil Matius bab 23 ayat 27 hingga 32. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam Injil Matius yang kita dengar pada hari ini, kita mendengar perkataan Yesus yang menyoroti perihal kepalsuan dan kebenaran. Yesus dengan tajam mengkritik golongan pemimpin agama pada zamannya yang berlagak suci di hadapan orang ramai. Tetapi pada hakikatnya, hati dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan. Nah, Yesus menggunakan gambaran seperti kubur yang dicat putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala najis. Ini adalah amaran kepada kita tentang bahaya berpura-pura dan menyembunyikan kebenaran dari pandangan manusia. Sementara hati kita penuh dengan dosa dan kebatilan. Nah, saudara dan saudari, kita diajak untuk merenung. Adakah kita hanya mengutamakan image luaran tanpa memperdulikan keadaan hati dan perbuatan kita? Adakah kita seperti orang Farisi yang menghiasi diri dengan kebajikan lahiriah, tetapi tidak mengizinkan perubahan yang sebenar-benar terjadi di dalam hidup kita? Nah, Yesus juga merujuk kepada para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Ini adalah panggilan untuk merenung tentang bagaimana kita merespon panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Adakah kita membuka hati dan telinga kita kepada suara Tuhan, atau kita menolaknya seperti nenek moyang yang membunuh para nabi? Saudara dan saudari, melalui perkataan ini, Yesus menyeru kita untuk hidup jujur dan tulus di hadapan Allah dan manusia. Kita tidak boleh hanya fokus pada image luaran atau kedudukan sosial semata-mata, tetapi juga memperbaiki hati dan mengamalkan kasih dan keadilan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, marilah kita menjadikan perkataan Yesus sebagai panduan dalam hidup kita, menghindari kepalsuan dan memilih hidup dalam kebenaran yang tulus. Semoga Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk terus berjuang untuk hidup seturut kehendak Allah dan menerima
panggilannya dengan tangan terbuka. Amin. Terima kasih saudara dan saudari karena sekali lagi bersama kami di dalam santapan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu hadapan.